Di suatu malam hening, ketika para santri sudah terlelap tidur, diam-diam Abah keluar meninggalkan surau menuju suatu goa untuk bertemu dengan Eyang Teja tanpa sepengetahuan siapapun. Ya, goa itu memang tempat pertemuan rahasia antara Abah dan Eyang Teja. Konon, jalan menuju goa itu tak bisa dilalui oleh sembarang orang karena letak goa yang tersembunyi dan tak terlihat manusia biasa. Kadang Eyang berjalan ke wetan, kadang juga ke kidul. Kali ini justru makin aneh. Abah pergi menuju gua tersebut lewat sumur belakang rumahnya. Dengan ajaibnya, beberapa saat kemudian beliau muncul di mulut goa. Di sana, Abah sudah ditunggu oleh Eyang Teja yang sedang duduk sila di atas batu besar sambil memutar tasbihnya. Assalamualaikum. Abah uluk salam. Waalaikumsalam. Masuklah, jawab Eyang Teja. Kemudian Abah mengeluarkan kitab terlarang dan surat tulisan Soekardi. Beliau menceritakan bagaimana kitab itu bisa berada di tangannya. Astagfirullah, ini sulit dipercaya, respon Eyang saat melihat kitab terlarang yang di bawah Abah. Padahal Abah belum mengatakan apa-apa tentang isi kitab itu. Tapi Eyang seperti sudah hafal betul isi dari kitab titipan Soekardi tersebut. Sudah berapa lama kau menyimpannya? Sudah sekitar 1 minggu, Eyang. Jawab Abah. Kau terlalu gegabah, Gufron. Kitab itu mengeluarkan hawa mistik yang mampu diendus oleh para pemburunya. Abah sebenarnya sudah tahu hal itu. Hanya saja Abah mencoba menutup hawa mistik yang keluar dari kitab itu sendiri. Namun, rupanya upaya Abah belum berhasil. Lantaran catatan kuno yang tertulis dalam kitab tersebut ditulis secara langsung oleh sang empunya Maung, yang tak lain adalah Buyut Soekardi. Kemudian Eyang menjelaskan bahwa kitab terlarang itu ditulis dalam rentang waktu 25 tahun. Penulisnya melakukan tirakat topo pendem saat memulai catatan terlarang itu. Topo pendem merupakan ritual mengubur badan dari kaki sampai leher. Pelaku ritual topo pendem melakukan ritual tersebut untuk laku prihatin atau menahan segala nafsu yang keluar dari sisi gelap dalam diri manusia. Secara filosofis, topo pendem bisa dikatakan sebuah cara untuk merasakan bagaimana lemahnya diri manusia saat sekujur tubuhnya tak mampu berlaku lampah, memenuhi hawa nafsunya karena dikubur. Dalam proses itulah pelaku ritual topo pendem akan melewati proses tafakur, mengesampingkan hajat duniawi, dan memasrahkan segala daya dan upaya hanya pada Gusti yang Maha Suci. Sebagian orang meyakini selain ada nilai filosofis, pelaku ritual topo pendem juga dipercaya mampu melahirkan kekuatan supranatural. Abah takjub mendengarkan penjelasan Eyang yang memiliki pengetahuan sejarah yang luas. Lalu, untuk apa penulis kitab ini melakukan topo pendem, Eyang? Tanya Abah. Eyang pun melanjutkan bahwa tujuan penulis melakukan topo pendem adalah agar Maung yang ada dalam jiwanya tak berontak saat kitab itu ditulis. Karena catatan kuno itu menyusun secara detail tentang Maung dan batu delima secara keseluruhan. Dari mulai cara menemukannya, menguasai, sampai karakter dan watak seseorang yang layak diwarisi dua kekuatan itu. Gufron, meski aku belum pernah bertemu dengan penulisnya, aku bisa memastikan bahwa dia bukan manusia sembarangan, kata Eyang sambil memasang rawut wajah serius lalu merenung.
Kemunculan kitab ini membuat Eyang senang sekaligus khawatir. Hal yang membuatnya senang adalah karena kitab itu datang pada Abah dan semakin meyakinkan Eyang bahwa Ujang memang anak yang diramalkan, sesuai ucapan Abah pada Eyang dalam kisah Ujang Jilid 1. Karena secara nasab, darah yang mengalir dalam badan Ujang tersambung langsung dengan sang empunya Maung. Ditambah lagi, pewaris Batu Delima dan Maung itu jatuh kepada keturunannya dari masa ke masa. Tak menutup kemungkinan kalau suatu saat Ujang juga akan berjodoh dengan Batu Delima dan Maung itu. Namun, di sisi lain, Eyang menyimpan kekhawatiran akan adanya teror yang mengerikan jika para pemburu kitab terlarang itu mengetahui keberadaannya sekarang. Ini jelas akan berdampak pada Ujang. Terlebih, isi surat Soekardi menjelaskan secara gamblang bahwa ada bangsa jin yang sedang melacak pelaku pembunuhan Datuk Wira. Malam itu, dua manusia sakti tersebut benar-benar melakukan diskusi tentang dimensi lain. Lalu, bagaimana keputusan Eyang? Tanya Abah. Biasanya, Eyang tak pernah bingung saat dibawakan benda-benda keramat oleh Abah Gufron. Tapi kali ini beda. Pasalnya, Eyang sudah memegang Batu Delima. Entahlah Gufron, menjaga Batu Delima saja aku sudah tak tenang. Sekarang kau justru datang membawa kitab terlarang itu, sahut Eyang sambil mengerutkan dahinya. Pertanyaan besar dalam benak Eyang adalah bagaimana cara Soekardi menyembunyikan kitab terlarang itu sementara hawa mistik yang keluar begitu kuat. Gufron, apa kau pernah bertemu dengan Soekardi? Tanya Eyang penasaran. 4 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya Soekardi datang menemui saya. Itu pun karena Ujang kerasukan. Ia mengaku mendapat petunjuk dari tetangganya, kemudian datang ke rumah saya. Jawab Abah. Sepertinya kau sudah ditipu oleh Soekardi, kata Eyang. Abah jadi kebingungan. Apa maksud Eyang? Dia sudah merencanakan semuanya. Kemudian Eyang melanjutkan bahwa kejadian kerasukan itu adalah jalan yang ia buat untuk bertemu dengan Abah Gufron. Eyang menyimpulkan bahwa kemampuan Soekardi menjaga kitab terlarang itu adalah petunjuk bahwa Soekardi bukan orang biasa. Selain itu, Soekardi juga menulis surat pada Abah dengan aksara pegon. Ya, hal itu jadi bukti juga bahwa Soekardi pernah mengenyam pendidikan pesantren. Karena pada umumnya aksara pegon banyak digunakan para santri untuk menyoret kitab kuning atau menulis penjelasan sang guru. Momen Ujang sakit karena kerasukan dedemit 4 tahun silam adalah kesempatan untuk bertemu dengan Abah lalu menitipkan Ujang. Kenapa Soekardi harus berbuat demikian untuk bertemu dengan saya? Tanya Abah. Semua itu ia lakukan untuk menyembunyikan kemampuannya, sahut Eyang. Ya, ternyata diam-diam Soekardi sudah lama mengawasi Abah Gufron. Nama Abah Gufron yang begitu dikenal sebagai orang sakti membuat hati Soekardi tergerak untuk menitipkan Ujang pada Abah. Namun di sisi lain, ada rahasia yang tak bisa Soekardi tunjukkan pada waktu itu. Makanya sebisa mungkin Soekardi berpura-pura sebagai masyarakat awam yang biasa menitipkan anaknya untuk mondok di surau Abah. Tak menutup kemungkinan kalau Soekardi juga mengenal Eyang Teja meski belum pernah bertemu. Eyang jadi penasaran dengan sosok Soekardi. Kemudian Abah menceritakan juga bahwa Soekardi adalah sosok yang pernah berduel dengan rimba di masa lalu. Eyang langsung tersedak mendengar ucapan Abah. Apa katamu?
Benar, Eyang. Ujang yang bercerita demikian. Mungkin karena hal itulah yang membuatnya terpaksa menitipkan kitab terlarang ini pada saya. Jawab Abah. Dahulu kala, Eyang memang pernah mendengar soal padepokan Lati Ireng yang dipimpin oleh Rimba. Diacak-acak oleh seorang pendekar hingga semua anggotanya tewas dihajar habis-habisan. Tapi sayang, informasi tentang keberadaan pendekar itu tak mampu dilacak oleh Eyang. Tak ada seorang pun yang mengenal sosok pendekar itu. Kalangan jawara menjuluki pendekar itu dengan sebutan pendekar Boeh. Sebutan itu muncul karena saat mengacak-ngacak padepokan Lati Ireng, Sukardi menggunakan pakaian yang terbuat dari kain boeh atau kain kafan. Namun setelah tragedi Lati Ireng, pendekar boeh itu menghilang entah kemana. Dari sekian lamanya Eyang mencari tahu keberadaan pendekar boeh itu. Dengan ilmu telepati tingkat tinggi, Eyang hanya mendapatkan petunjuk dari mimpi bahwa Sukardi memiliki pasukan yang sembunyi di gunung dan hutan-hutan pedalaman. Mereka akan turun gunung saat waktunya tiba. Apakah mungkin mereka yang dimaksud Sukardi dalam penutup suratnya adalah balad pasukan Sukardi? Ini benar-benar misterius. Kau tahu di mana Sukardi sekarang? Tanya Eyang. Tidak, Eyang. Sukardi meninggalkan rumahnya karena diserang oleh sekelompok jin. Jawab Abah. Dari kisah yang dituturkan Abah, Eyang Teja mulai menemukan titik terang tentang siapa sebenarnya sosok berjuluk pendekar boeh itu. Ternyata dia adalah Sukardi. By the way, kenapa Eyang mencari Sukardi yang pernah berduel dengan Rimba? Kalian pasti ingat pada sequel Ujang Jilid 1 pernah dijelaskan bahwa Rimba adalah murid kesayangan Eyang Teja yang durhaka. Makanya gak heran kalau Eyang mencari pendekar boeh yang tak lain adalah Sukardi. Hal ini berkaitan dengan misi Eyang untuk meredam kekuatan Rimba. Eyang punya firasat kuat bahwa pasukan yang menyerang Sukardi pasti ada kaitannya dengan Rimba. Gila, malam ini Eyang benar-benar pucat. Abah sendiri belum pernah melihat Eyang sampai setakut itu. Ekspresi Eyang menggambarkan betapa kuatnya sosok Rimba. Murid durhaka itu kini semakin liar tak terkendali. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan Rimba menundukkan bangsa jin dan menjadikan mereka sebagai pasukannya. Rimba sudah berada di level lain. Hati-hati Gufron, kau harus lebih waspada. Ini bukan ancaman sepele. Surat Sukardi adalah isyarat bahwa perang besar akan segera tiba, kata Eyang Teja. Baik Eyang, saya akan berusaha semampu saya menjaga Ujang dan yang lain. Tak terasa, diskusi tentang dimensi lain yang dilakukan dua orang sakti ini memakan waktu hingga terdengar suara tarim. Sebentar lagi subuh, kita sudahi dulu pertemuan kita. Untuk sementara waktu, aku yang akan memegang kitab terlarang itu. Akhirnya, Eyang bersedia menyimpan kitab terlarang itu dengan segala resikonya. Lagi pula, rasanya terlalu nekat jika kitab terlarang itu disimpan di surau Abah, karena Ujang dan yang lainnya pasti ikut terancam. Di akhir pertemuan itu, Eyang memberikan Abah 19 huruf keramat yang diukir pada 4 buah batu berukuran sedang. Eyang meminta Abah Gufron untuk mengubur 4 batu itu di sudut-sudut surau. Tanpa dijelaskan, Abah sudah paham maksud Eyang Teja. Abah pun tak banyak tanya. Beliau langsung memasukkan batu itu ke dalam saku bajunya. Setelah ini, jangan pernah menemuiku lagi. Jika kau perlu bicara, aku yang akan datang menemuimu. Pungkas Eyang lalu menghilang. Abah pun pulang ke surau.
Setibanya di surau, Abah melihat para santri sedang berjamaah diimami Ujang. Abah pun lekas berwudu lalu ikut berjamaah. Selepas salam, Ujang terkejut melihat Abah menjadi makmumnya. Ia langsung mundur dari pengimaman. Lanjutkan berzikir, Jang. Abah mau ambil kitab dulu, kata Abah lalu pergi. Perkataan Abah menimbulkan pertanyaan dalam benak Ujang. Karena biasanya setiap sholat subuh berjamaah, Abah pasti membawa kitab dan langsung memulai pengajian. Sepertinya Abah baru tiba di surau, tapi dari mana Abah pergi? Tanya Ujang dalam benaknya. Tak lama kemudian, Abah kembali ke majelis dan memulai pengajian. Singkat cerita, selepas pengajian, Abah meminta Ujang, Jaka, dan Tono untuk menghadap Abah di teras rumah. Apa kalian melihat orang asing datang ke surau kita? Tanya Abah. Mereka bertiga saling tatap satu sama lain. Kemudian Tono memberanikan diri menjawab, kalau masuk ke surau sepertinya tidak ada, Bah. Tapi kemarin sore saya melihat ada seseorang yang numpang istirahat di gerbang surau. Dari pakaiannya sepertinya orang itu bukan warga kampung sini, Bah. Jawab Tono. Apa kau ingat wajah orang itu? Iya, Bah. Saya masih ingat wajahnya. Abah jadi khawatir. Memangnya ada apa, Bah? Tanya Jaka. Tidak apa-apa. Sekarang Abah mau minta tolong sama kalian. Kemudian Abah mengeluarkan 4 buah batu yang diberikan Eyang Teja. Pegang ini satu-satu. 4 batu ini tolong dipendam di sudut-sudut surau kita. Jaka, kau pendam batu ini di belakang majelis. Tono, tugasmu di depan gerbang. Dan kau Ujang, pendam batu itu di dekat sumur. Satu lagi biar Abah yang pendam sendiri, kata Abah memberikan perintah pada 3 muridnya itu. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung bergerak menjalankan tugas masing-masing. Ketika Jaka dan Ujang sudah selesai memendam batu di tempat masing-masing, Tono justru masih terlihat kewalahan menggali tanah. Baju Tono sampai lepek dibasahi keringat. Mana Tono? Tanya Abah pada Ujang. Masih menggali, Bah. Jawab Ujang. Sepertinya Abah sedikit lambat, kata Abah. Tak lama kemudian Tono menghadap. Maaf, Bah, saya tak mengerti. Tanah di depan gerbang susah digali, kata Tono melapor. Jaka dan Ujang penasaran lalu mencoba menggalinya sendiri. Tapi usaha mereka pun nihil. Abah memperhatikan ada hal yang janggal. Jaka, coba kau ambil kendi itu, kata Abah menunjuk ke arah pohon dekat gerbang. Jaka mengambil kendi itu. Lalu saat dibuka oleh Abah, ternyata kendi itu berisi darah hewan. Baunya pun sangat menyengat, menusuk hidung. Ketiga muridnya terkejut dan merasa aneh. Siapa yang meletakkan kendi itu di dekat gerbang? Lisan Abah terlihat seperti sedang membaca sesuatu. Dan ajaibnya, seketika darah dalam kendi itu surut dan menghilang begitu saja. Bau amis yang menyengat pun ikut menghilang. Kemudian Abah mengusap tanah yang hendak digali. Sudah, sekarang kau gali di sini, ucap Abah pada Tono. Setelah diusap, tanah itu dapat digali dengan mudah oleh Tono, Jaka, Tono, dan Ujang. Jadi terheran-heran dengan kejadian tersebut. Tapi mereka enggan bertanya apapun pada Abah. Ketiganya hanya menatap satu sama lain, memendam rasa penasaran dalam hati. Kalau kalian ingin tahu siapa yang meletakkan kendi itu di bawah pohon, pelakunya akan kembali ke sini. Tapi saat dia datang, jangan ada yang bicara, kata Abah. Ketiga muridnya pun cuma mangguk-mangguk. Di malam harinya, tepatnya pukul 11 malam, Abah terlihat sedang santai di depan teras sambil memperhatikan gerbang surau. Sementara itu, Jaka, Tono, dan Ujang yang dari siang dihantui rasa penasaran juga ikut-ikutan tak bisa tidur. Lalu tiba-tiba terdengar derap langkah seseorang dari gerbang surau. Ketiga murid Abah itu pun bangun dan mengintip lewat jendela kamar. Orang asing itu terlihat membawa lampu patromak seperti sedang mencari sesuatu. Matanya menyorot ke setiap sudut di depannya. Cara berjalannya sedikit aneh. Padahal kondisi surau tak begitu gelap karena sudah ada penerangan di beberapa tempat. Tapi orang itu seperti berjalan di tempat gelap. Ketiga murid Abah itu keluar
dan memperhatikannya dari dekat. Betapa terkejutnya Tono melihat orang itu. Tidak salah lagi, dialah orang yang kemarin sempat beristirahat di depan gerbang. Lalu Abah menghampiri mereka. Jangan ada yang bicara, dia tak bisa melihat kita, bisik Abah pada ketiga muridnya. Orang asing itu lalu masuk ke dalam surau, berputar mengitari surau seperti mencari sesuatu. Bahkan ia juga sempat lewat di depan Abah, namun matanya seperti buta. Ini benar-benar aneh. Lama-kelamaan orang itu kelelahan berjalan. Lalu ia duduk bersandar di sebuah pohon sambil bicara sendiri. Aneh, apa aku salah jalan? Tapi aku yakin letak surau Abah Gufron di sini. Kenapa sekarang jadi tidak ada? Orang itu terus-terusan menggerutu sendiri, mirip orang yang tersesat. Padahal jelas-jelas ia sedang berada di surau Abah. Karena kebingungan, orang itu memutuskan untuk pergi meninggalkan surau. Ujang, yang dari tadi siang menyimpan banyak tanya, akhirnya memberanikan diri bicara. Bah, ada apa sebenarnya? Tapi Abah tak menjawab. Matanya menatap Tono, lalu berkata, orang itu tak akan bisa pulang dari sini. Besok kamu cari informasi siapa yang menyuruhnya. Perintah Abah pada Tono, lalu pergi. Tono pun jadi sasaran pertanyaan dua sahabatnya. Ada apa sebenarnya, Ton? Tanya Jaka. Kita sedang diteror, Jaka, jawab Tono. Ujang dan Jaka terkejut. Dari mana kau tahu kalau kita sedang diteror? Orang itu adalah orang yang kemarin sore beristirahat di gerbang surau. Dan sepertinya dia juga orang yang meletakkan kendi berisikan darah di bawah pohon itu. Haha, seperti yang sudah-sudah, Tono selalu punya analisa yang lebih tajam. Makanya nggak heran kalau Abah memilih Tono untuk menggali informasi dari orang asing itu. Ya, Abah memang tahu betul karakteristik dari setiap muridnya. Setiap orang ada tugasnya, dan setiap tugas ada orangnya. Lalu, apakah perkataan Abah benar? Orang asing itu tak akan bisa pulang dan akan kembali ke surau. Nantikan jawabannya pada kisah Ujang selanjutnya. Terima kasih. Salam Tilas Tapa.